sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema antara karsa dan karya. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 29 yang berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sahabat-sahabat Kristus, Ryu Matsumoto, Menteri Rekonstruksi Jepang pada waktu itu, mengundurkan diri karena telah bersikap kasar ketika berkunjung ke tempat korban tsunami. Menarik untuk menyimak apa yang ia jelaskan mengenai perilakunya. Ujarnya, golongan darah saya B, artinya saya bisa meledak sewaktu-waktu, dan maksud saya tidak selalu sama dengan tindakan saya. Apakah pernyataannya itu mengandung kebenaran atau hanya untuk membela diri? Sahabat-sahabat Kristus, sebenarnya masalah ketidakserasihan antara keinginan melakukan karsa dengan apa yang dilakukan karya adalah masalah klasik sejak dulu. Paulus menjelaskan penyebabnya. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita bisa mengetahui karsa mana yang lebih kuat dalam diri seseorang dengan melihat karyanya. Perbuatan daging adalah segala tindakan dosa, ayat 19 sampai 21. Sedangkan buah roh adalah kasih, damai sejahtera, dan segala hal baik lainnya, ayat 22 sampai 23. Sebagai milik Kristus, seharusnya karsa Roh Kudus menguasai hidup kita dan mengendalikan setiap karya kita, ayat 24 sampai 25. Sahabat-sahabat Kristus, tidak mudah memang membuat serasi antara karsa dan karya sebagai seorang anak Tuhan.
Itu sebabnya kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita perlu bergantung pada Roh Kudus untuk menolong kita. Mari terus memberi diri dan mohon kepekaan mengikuti pimpinannya. Tindakan kita tidak tergantung pada golongan darah kita, tetapi tergantung siapa yang memimpinnya. Apakah kita dipimpin oleh Roh atau dikendalikan oleh kedagingan kita? Selamat dipimpin Roh. Ingat, perkataan kita bisa membangun atau menghancurkan. Maka berhati-hatilah dalam setiap ucapan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.